Baiklah, di sini saya akan membahas tentang analisis volumetri. Yang mana analisis volumetri ini sumbernya itu saya ambil dari buku. Nah, untuk bukunya ini bisa kita lihat bersama ya. Saya mengambil materinya dari buku ini. Ini merupakan cuplikan dari buku tersebut. Dijelaskan bahwa analisis volumetri ini merupakan sebuah analisis menggunakan teknik analisis kuantitatif, yang mana analisis volumetri ini berdasarkan dengan yang namanya jumlah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya yaitu volume suatu larutan yang diketahui konsentrasinya ini dimaksudkan agar bereaksi sempurna dengan sejumlah tertentu komponen cuplikan atau biasa juga disebut dengan komponen tambahan. Nah, analisis volumetri ini itu disebut juga dengan titrasi atau mempunyai nama lain analisis titrimetri. Nah, ini cuplikannya kenapa metode volumetri atau titrimetri itu masih digunakan secara luas. Nah, mengapa? Karena metode ini merupakan metode yang handal dari segi teknis dan prinsip. Selain itu, murah dan mampu memberikan ketepatan yang tinggi. Nah, ada juga keterbatasan dari metode ini, yaitu metodenya itu kurang spesifik. Selain itu juga metode ini menggunakan pengukuran volume, yang mana pengukuran volume ini merupakan pengukuran yang harus memiliki ketelitian yang tingkat tinggi. Pengukuran volume yang salah dapat mempengaruhi hasil. Di dalam buku ini dapat kita lihat nih bahwa disebutkan juga contoh analisis yang menggunakan teknik volumetri atau titrasi, yaitu penentuan konsentrasi larutan asam klorida, yang mana penentuannya ini melalui titrasi dengan larutan natrium hidroksida. Pada titrasi tersebut hanya terjadi satu reaksi saja dan tidak ada produk samping. Nah, untuk persamaan reaksi yang dihasilkan ini bisa kita lihat bersama ya. Ini ada HCl ditambah NaOH bereaksi menjadi NaCl ditambah H2O. Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama. Baiklah, selanjutnya ada syarat reaksi kimia yang tepat untuk berlangsung dalam analisis. Nah, yaitu reaksinya harus cepat dan reaksinya itu cukup sederhana, sehingga dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi yang tepat dan bahan yang dianalisis harus bereaksi sempurna dengan senyawa baku standar dan perbandingan stoikiometrisnya bisa mencapai keseimbangan setara. Seperti yang tertera di dalam lembaran buku ini, reaksinya harus cepat, reaksinya cukup sederhana, dan bahan yang dianalisis itu harus bereaksi sempurna dengan senyawa baku standar dan perbandingan stoikiometrisnya. Selanjutnya ada perubahan yang terjadi harus tampak jelas saat titik ekivalennya tercapai, baik perubahan secara fisik maupun kimia. Terus ada indikator diperlukan ketika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi agar pengamatan dengan pengukuran daya hantar listrik dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Nah, yang selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika analisis volumetri. Nah, di sini langsung aja. Yang pertama, ada alat pengukur volume seperti buret, pipet, volume, dan labu takar itu harus ditera secara teliti. Yang kedua, ada senyawa yang digunakan sebagai larutan baku atau sebagai standar harus senyawa dengan kemurnian yang tinggi. Yang ketiga, ada indikator atau perangkat lain untuk mengetahui titik akhir selesainya titrasi. Yang keempat, itu ada neraca analitik yang akurat untuk menimbang bahan atau senyawa baku yang untuk membuat larutan baku. Nah, dari pemaparan tentang analisis volumetri tersebut dan hal-hal apa yang harus diperhatikan untuk alat ukur analisis volumetri, yaitu harus diteliti dan dikalibrasi dengan senyawa kemurnian yang tinggi. Apakah teman-teman tahu mengapa alat-alat ukur tersebut harus dilakukan seperti itu? Silakan dijawab di kolom komentar ya.